Di dunia ini, perempuan 10 kali lebih kuat dari laki-laki. Buat sebagian orang itu mimpi, buat sebagian lain malah mimpi buruk. Dan di tengah dunia yang kebalik begini, patriarki tetap saja berniat hidup lagi, kayak kutukan yang susah mati. Seorang cowok baru bangun dengan tangan menempel di dadanya. Sementara di genggamannya ada benda yang rasanya kayak pemendek umur. Di momen itu juga dia sebenarnya sudah bisa mengakhiri permainan. Tapi dia menahan diri. Soalnya di dunia terbalik ini, perempuan asing di depan dia setara predator kelas berat. Si perempuan itu ngincer tubuhnya dengan niat kotor, seolah mau melumuri dia dengan minyak bayi dan menyeretnya ke hal-hal menjijikan yang dia sama sekali nggak mau. Cowok itu sempat beku sedetik. Ingatan lama nyambar. Dulu dia pendekar pedang paling gila, laki-laki terkuat yang pernah ada. Tapi sekarang entah gimana, dia terlempar dia dan terjebak di tubuh orang asing. Dia pengin pergi, perempuan itu malah makin liar. Merasa wajar karena di dunia ini perempuan yang pegang kendali. Dia coba trik klasik yang bikin mual, tapi cowok itu nolak mentah-mentah. Auranya dinyalain, tekanannya langsung berubah. Dia loncat mundur, putar badan, lalu kabur ninggalin pesta itu tanpa peduli. Sialnya si perempuan justru menikmati perlawanan itu. Di luar cowok itu jalan dengan kepala penuh tanya. Dunia terasa salah. Seorang cowok lagi nangis lalu disuruh berhenti sama pacarnya, terus dipeluk manja. Seorang pekerja tinggi besar kayak Chad 7 kaki malah didorong kasar sama perempuan girl boss yang lewat. Perempuan ngerjain pekerjaan yang biasanya bukan soal ngomong doang. Semua peran kebalik dan itu bukan sekadar gaya-gayaan tapi aturan hidup. Dia makin bingung. Dia cari jawaban lewat buku-buku, ngebalik halaman sambil nahan rasa nggak percaya. Dari situ dia tahu kalau semua raja sepanjang sejarah umumnya perempuan. Laki-laki di dunia ini sering ditekan, bahkan didorong ke tembok sama perempuan tanpa rasa bersalah. Dengan kepala pusing, dia memutuskan pulang. Begitu sampai, dia mendapati ayahnya pakai celemek imut. Aneh banget, tapi di saat yang sama hatinya hangat karena dia sudah nggak melihat ayahnya selama 1000 tahun secara harfiah. Hangat itu nggak bertahan lama. Ayahnya mengendus bau minyak bayi yang nempel di tubuh si cowok langsung pucat. Ayahnya panik lalu memarahinya, memperingatkan jangan sampai dekat dengan para maniak yang bisa menunggangi laki-laki paksa kalau mereka mau. Si cowok cuma muak menyuruh ayahnya berhenti ribut dan memanggil adiknya buat makan malam. Dia pelan-pelan memutar gagang pintu, lalu melihat Chu Xiao di kamar. Cewek itu lagi nonton pelajaran anatomi di situs mesum, sambil nyoret-nyoret catatan panjang di dekat tisu toilet. Pemandangan itu bikin kepala si cowok panas. Dia menyuruh Chu Xiao keluar buat makan, sambil melepas ejekan kasar yang bikin suasana makin nggak waras. Chu Xiao kaget, tapi habis itu malah keluar kamar dengan wajah santai dan puas seolah barusan menyelesaikan sesuatu yang menyenangkan. Si cowok mencoba menanyai apa yang dia lakukan dan Chu Xiao terang-terangan mengakui kalau si cowok di layar itu seru dan hot. Komentar-komentar di dunia ini nggak pakai rem dan itu bikin si cowok makin ngerasa jijik. Masih di hari yang sama, Chu Xiao minta uang buat makan di luar sama teman-temannya sekaligus bisnis. Aneh ya, ayah mereka langsung nurut ngasih tanpa debat. Si cowok nanya kenapa segampang itu. Ayahnya menjelaskan kalau Chu Xiao harus dibiarkan bebas karena butuh pengalaman hidup, sementara dia sebagai laki-laki seharusnya tinggal di rumah dan menunggu sampai ada perempuan baik yang mau menikahinya. Nggak lama kemudian ibu mereka pulang. Si cowok refleks maju buat peluk, tapi ibunya malah mengira itu cuma akting manja. Bukannya balik memeluk, ibunya malah nyodorin uang dengan enteng, kayak uang bisa menggantikan semuanya. Setelah melihat cara mereka bersikap, perut si cowok mual, hampir muntah. Melihat ayahnya bersikap imut dan patuh begitu saja, terasa terlalu berat buat dicerna. Di kamarnya dia menemukan ribuan surat cinta. Bukan 1 2, tapi segunung, kayak hidupnya ada di mode paling gampang. Dia memutuskan mengumpulkan energi untuk memulihkan kekuatan lamanya. Baru saja dia menenangkan napas, telepon masuk dari Chu Xiao. Di seberang, suara cewek-cewek geng jelek menahan Chu Xiao sebagai sandera. Mereka menuntut uang kalau mau melepasnya. Tanpa pilihan lain, dia langsung bergerak menyelamatkan adiknya. Mereka nggak sadar apa yang bakal datang. Patriarki versi dia, yang lama terkubur, sekarang mau muncul lagi. Pintu tempat itu terbuka. Dia masuk. Beberapa cewek langsung menertawakannya, menyebutnya lemah, imut, dan menanyai dia datang buat apa. Dia melempar tas uang ke meja, menyuruh cewek berambut biru yang paling berisik untuk ambil, dan berhenti bacot. Cewek lain berdiri, matanya menilai tubuhnya dengan cara yang bikin risih, menanyakan umurnya dan bercanda soal betapa cute dirinya. Cewek rambut biru sempat marah, tapi begitu melihat uangnya, napasnya turun, sikapnya melunak. Sementara itu, Chu Xiao teriak menyuruh adiknya pergi. Di tengah kekacauan, si cowok sempat menilai kalau Chu Xiao memang lebih menarik daripada cewek-cewek lain yang dia lihat sejauh ini. Ironisnya di situasi yang sama sekali nggak lucu. Uang ada di meja, rambut biru mengizinkan Chu Xiao pergi.
Tapi begitu mereka mulai berbalik, salah satu anggota geng yang paling buruk rupa menahan bilang si cowok harus tetap tinggal. Mereka pengin bersenang-senang dengan darah muda. Chu Xiao mencoba melindungi adiknya, menegaskan nggak ada yang boleh menyentuh dia. Cewek rambut biru makin menjadi. Chu Xiao disuruh minggir. Lalu meja kena tendangan keras, bunyinya bikin ruangan bergetar. Si cowok menegaskan dia nggak bakal jadi mainan licin dan menjijikan siapapun di situ, dan dia menghina mereka habis-habisan, bilang mereka jelek dan nggak pantas. Rambut biru hampir bicara, tapi tamparan mendarat lebih dulu. Chu Xiao bengong. Si rambut biru balik ngamuk, mencoba memukul. Si cowok menahan dengan kekuatan kasar, lalu membalas, membuat si rambut biru terpental. Cewek-cewek lain melompat menyerang, tapi dia cuma tersenyum di tengah kekacauan. Sekali loncat, 5 detik kemudian satu kelompok cewek itu sudah tumbang di lantai. Dia dan Chu Xiao hendak pergi, tapi rambut biru mendadak mengeluarkan sesuatu, ancaman baru yang membuat Chu Xiao refleks berdiri di depan adiknya untuk melindungi. Si cowok sebenarnya pengin maju sendiri, berdiri tegak tanpa mundur, tapi di saat itu juga muncul sosok yang bikin udara berubah. Ratu Minyak Bayi, perempuan yang tadi di awal, yang jelas-jelas predator, muncul dan langsung mengenali dia. Dia pun mengenali perempuan itu. Tanpa ragu, perempuan itu memerintahkan rambut biru diseret dan dibunuh. Dinginnya nggak manusiawi. Dan tentu saja perempuan itu menginginkan si cowok, mengklaim dia bakal jadi pacar nomor 36-nya. Dia menolak. Situasi makin memanas. Jadi dia mempertaruhkan kebebasannya lewat adu panco. Perempuan itu tertawa, yakin sepenuhnya. Dia menyebut dirinya Chen Xi dan menganggap mustahil dia kalah dari laki-laki. Mereka saling mengunci tangan. Chen Xi menyalakan auranya, tekanan menghantam seperti tembok. Si cowok benar-benar kesulitan. Tapi lalu dia memanggil energi yang sempat dia kumpulkan di kamar. Tenaga yang masih mentah tapi cukup untuk menipu takdir sebentar. Dalam 1 detik, hasilnya berbalik. Si cowok berdiri, meninggalkan meja dan pergi begitu saja. Chen Xi tertinggal duduk dengan tatapan kosong yang berubah jadi amarah, bingung bagaimana mungkin dia kalah dari laki-laki. Salah satu bodyguard maju, menawarkan mengejar. Chen Xi langsung menamparnya. Kesal, dia menyuruh mereka tenang, merasa dia belum benar-benar kehilangan si cowok. Dari tempatnya, Chen Xi memanggil nama. Chu Qing bilang dia membuatnya terkejut. Dia masih menganggap cowok seperti itu seharusnya menjadi penopang sayap perempuan dan tawarannya belum dicabut. Si cowok yang disebut Chu Qing merasa muak. Dia mempertanyakan kenapa laki-laki harus terus menempel pada perempuan, merasa laki-laki punya kaki dan tangan sendiri untuk mengukir jalan. Cewek-cewek di sekitar malah mengejek, menganggap otaknya rusak, menyeringai. Chen Xi santai merapikan rambut, lalu menegaskan sejak dulu laki-laki selalu dikejar perempuan. Jadi perempuan adalah tulang punggung dunia ini, pengarah perubahan sosial. Dia menganggap bahkan anak kecil itu juga paham itu. Cewek lain ikut menimpali, mempertanyakan apa hebatnya laki-laki seperti dia. Menyindir betapa sedikit pahlawan laki-laki dalam cerita, menyimpulkan perempuan jauh lebih penting. Chu Qing maju, menekan balik pertanyaan itu. Dia menegaskan yang dia tahu, laki-laki selalu bertarung buat naik level. Lalu dia menohok pola yang ada. Menurutnya, rebahan di pangkuan perempuan cantik sambil kerja keras demi hadiah, memang begitulah cara laki-laki hidup di dunia ini. Setelah itu, dia pergi meninggalkan Chu Xiao yang berjalan di sampingnya dengan gugup. Salah satu bodyguard memanggil Chen Xi, menyebutnya Miss Wu. Chen Xi menanggapi, bertanya apakah bodyguard itu nggak melihat betapa menariknya cowok itu. Dia bilang itu tipe dia dan dia nggak bakal membiarkannya lepas. Bodyguard itu memanggil lagi, bilang mereka butuh dia balik secepatnya. Chen Xi kesal, bilang dia baru pergi 2 hari. Dia menolak dipanggil dengan sebutan itu karena kakaknya masih hidup. Malamnya, Chu Xiao berjalan bareng adiknya. Dia menanyai apakah adiknya akan memberitahu orang tua mereka tentang kejadian tadi. Si cowok menjawab dia pasti bakal bilang, lalu menegur Chu Xiao, membayangkan apa yang bakal terjadi kalau dia nggak muncul. Chu Xiao kesal, menuduh adiknya mengancam. Lalu dia berhenti memikirkan ulang. Dia menanyakan bagaimana adiknya bisa sekuat itu. Pikirannya melompat ke masa depan, membayangkan kalau dia nggak bisa menikahi Yi Qin dari keluarga super penting di kota, mungkin dia bisa cari cara lain. Dia menyimpulkan kalau mereka menikah, dia bakal untung besar. Dia juga mengingatkan kalau usia mereka cuma beda beberapa tahun. Mendengar cara pikir itu, si cowok merasa remuk. Jengkel, dia menyuruh Chu Xiao diam, memperingatkan kalau dia bicara lagi, dia bakal mengirimnya kembali ke bar itu. Waktu berlalu. Di rumah, si cowok bermeditasi, menahan napas, menimbang situasi. Dia butuh kekuatan lamanya kembali secepat mungkin karena kemampuan sekarang jelas belum cukup. Untuk sementara, yang paling nyata hanya penglihatannya yang makin tajam dari latihan. Sementara itu, Chu Xiao menoleh pada adiknya dan mulai bersikap menjijikan lagi, menyuruhnya melepas celana karena dia sudah nggak sabar. Si cowok mendengar itu karena inderanya makin peka, dadanya terasa ditekan. Di kepalanya, dia menyimpulkan Chu Xiao lebih buruk daripada saudari di dunia aslinya dulu.
Keesokan harinya di Inman Secondary School, Chuking sudah memakai seragam sekolah, siap masuk kelas. Dari belakang seseorang memanggil namanya. Dia bingung, sempat mengira itu mungkin sahabat lamanya, Lindong. Tapi yang datang bukan itu. Seorang teman muncul menanyakan apa yang dia lakukan kemarin dan kenapa dia menghilang dari panggilan. Si cowok refleks mundur, nggak ngerti. Temannya menertawakan sikap aneh itu, lalu bertanya kenapa dia jadi kaku. Chuking menutup pembicaraan, bilang dia baik-baik saja dan langsung pergi. Saat berjalan, dia sadar cewek yang mirip boneka ini sama sekali bukan temannya. Di kelas Chuking murung, merasa dia nggak tahan hidup di dunia ini. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya. Dia menoleh dan melihat Shaolan, ketua kelas, menanyakan apakah dia nggak enak badan. Chuking menjawab dia baik, hanya tadi sarapan kurang, jadi lapar. Sikapnya canggung bahkan pemalu. Shaolan menawarkan camilan, mengingatkan ujian masuk universitas yang sudah dekat, jadi dia harus fokus. Di belakang suara lain memotong. Ada cewek berkacamata diprotes karena berani ngomong sama dia, seolah itu dosa. Lalu seorang siswi lain mendekat cepat, menanyakan apakah dia membaca surat cinta kemarin. Tanpa pikir panjang, Chuking melayangkan pukulan ke dada cewek itu, memaksa dia mundur. Semua orang terpaku, kaget melihat kekuatan itu. Cewek itu marah, mempertanyakan siapa dia, menegaskan dia cuma laki-laki. Cewek itu bersiap memukul balik, tapi seseorang menyela memperingatkan mereka harus berhenti sekarang juga. Orang itu adalah saudara Fai Wangen. Cewek yang galak terkejut melihat Fai Mao, menanyakan kenapa dia ada di situ. Fai Mao menyuruhnya pergi sebelum dia capek menghadapi tingkahnya. Cewek itu mengalah, bilang dia pergi cuma karena Fai Mao adalah saudara Wang. Setelah itu, Fai Mao mendekati Chuking, bilang ada yang perlu dibicarakan dan menanyakan apakah dia punya waktu. Beberapa saat kemudian, mereka berada di teras sekolah. Fai Mao meminta maaf, bilang dia benar-benar menyesal soal kemarin. Dia mendengar apa yang terjadi antara Chuking dan Chu Xiao. Dia menjelaskan bahwa saat dia meminta seseorang menjemput Chuking, dia kehilangan jejak, jadi semuanya kacau. Ingatan kembali ke kemarin, Chuking berdiri di depan rumah keluarga Wei. Fai Mao meminta adiknya membawa Chuking pulang. Di dalam mobil, adik Fai Mao menawarkan minum. Dia bilang nggak punya minuman lain, tapi kalau Chuking haus, dia bisa minum yang itu. Chuking menerima tanpa curiga. Fai Mao merasa bersalah, mengatakan kalau dia tahu adiknya bakal berbuat begitu, dia nggak akan meminta adiknya mengantar. Tapi Chuking menyuruhnya tenang, jangan menyalahkan diri sendiri, lalu mengajak kembali masuk. Kelas selesai, semua orang bubar. Chuking melirik ke samping dan melihat mobil mendekat. Itu adik Fai Mao, menunggu dan menyuruhnya masuk. Chuking curiga, mempertanyakan kenapa dia harus masuk, kenapa perempuan itu mengikutinya. Perempuan itu tersenyum, memperingatkan dia untuk memikirkan keluarganya. Tanpa pilihan, Chuking masuk. Perempuan itu terlihat puas menyebut dia tampan. Di saat yang sama, Chuking memperingatkan dia sudah bikin kesalahan besar karena berani mengusik keluarganya. Perempuan itu menanggapi dengan nada main-main mempertanyakan apakah itu ancaman. Chuking menegaskan, ancaman atau bukan, perempuan itu bahkan tak seharusnya membawa-bawa keluarga. Tiba-tiba Chuking menghancurkan benda kristal yang menggantung di mobil. Setelah itu dia mendekat, menuntut konsekuensi, menegaskan siapapun yang mencoba mengancam harus siap dibalas. Perempuan itu gugup, menjelaskan itu bukan ancaman dan dia sebenarnya bisa membantu. Dia menyebut ibu dan saudari Chuking, mengisyaratkan dia tahu perusahaan keluarga Chuking sedang kesulitan, dan dia mengatakan itu sambil tersenyum miring. Chuking bertanya apakah perempuan itu merasa kasihan. Perempuan itu bilang dia cuma akan mengatakan sekali. Dia datang karena mengincarnya dan mereka bisa mulai sebagai teman, sementara dia akan mengurus masalah bisnis orang tua Chuking. Mendengar itu, Chuking mundur setengah langkah, sikapnya tenang. Dia menerima, bilang mereka bisa mulai sebagai teman, tapi auranya tetap dingin. Dia mengingatkan perempuan itu sudah datang dengan rencana, jadi jangan coba mengusik lagi. Dengan nada kesal, dia menyuruh perempuan itu cepat. Beberapa saat kemudian, perempuan itu menelepon lagi bilang ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Dengan tatapan penasaran, dia menanyakan apakah Chuking berlatih bela diri kuno. Chuking langsung menyangkal. Perempuan itu bilang dia tahu Chuking bohong soal kekuatannya. Dia menegaskan Chuking bukan seperti yang dia klaim. Dia mengaku sudah menggali informasi tentang Chuking dan keluarganya. Lalu dia menutup dengan kesimpulan bahwa meski dia bertanya, Chuking pasti tidak akan mengaku karena itu jelas rahasia. Mendengar semua itu, Chuking memilih diam, menahan napas, membiarkan sunyi menggantung. Saat Chu melirik ke samping, sebuah truk melaju mendekat. Waktunya nyaris enggak ada.
Chu cuma sempat berteriak memperingatkan tapi tetap terlambat. Truk itu menghantam mobil dengan dentuman brutal. Mobil yang ditumpangi Chu terpental, melayang, lalu jatuh membalik di aspal. Suaranya nyentak, tubuhnya ikut remuk, dan rasa sakit langsung menyebar. Xiangyi panik menanyakan kondisi Chu. Di momen tabrakan tadi, Chu sempat menutupi tubuh Xiangyi dengan badannya. Xiangyi kaget saat sadar Chu yang menerima benturan paling parah. Tanpa buang waktu, Chu merangkul pinggang Xiangyi, memaksa pintu terbuka dengan tenaga kasar, lalu menyuruh mereka keluar dari mobil secepatnya. Mereka berhasil keluar. Chu mengangkat Xiangyi di lengannya, sementara Xiangyi menahan napas, berkali-kali menekankan Chu harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi Chu malah menatap tajam, mempertanyakan kenapa Xiangyi mengira semuanya sudah selesai. Di detik berikutnya, kerumunan orang langsung mendekat, mengepung mereka dari segala arah. Yang datang ternyata segerombolan perempuan, beberapa membawa tongkat baseball. Yang memimpin tampak mengamuk, menuntut tahu siapa yang berani melukai laki-lakinya, lalu bersumpah bakal melindas semuanya. Mereka nggak mau ngobrol panjang. Perempuan-perempuan itu langsung menyerbu, satu mengayun tongkat, satu membawa botol kaca, satu lagi mengacungkan parang. Xiangyi melompat ke depan bergerak cepat dengan teknik yang rapi, menangkis serangan demi serangan. Di saat yang sama, seorang perempuan berambut aneh mendekati Chu, menggenggam parang dengan tangan tegang. Dalam pikirannya, Chu cuma dianggap remeh lagi. Chu bergerak kilat. Satu pukulan keras mendarat di tulang rusuk lawannya. Pegangan parangnya lepas karena hentakan. Tubuh perempuan itu terpental, membentur tanah, dan langsung tak berdaya. Pada saat bersamaan, Xiangyi menghadapi 4 orang sekaligus. Wajahnya serius tapi langkahnya tetap ringan. Chu mengambil parangnya, menggenggam kuat, lalu berlari menuju kelompok yang mengurung Xiangyi. Dalam sekejap, Chu sudah sampai. Satu tebasan lebar menghempaskan 3 perempuan sekaligus membuat mereka terlempar seperti boneka. 2 orang sisanya membeku, kaget, setengah mati. Xiangyi menutup semuanya dengan telapak tangan, memukul tepat dan cepat, menjatuhkan mereka tanpa terlihat berkeringat. Dalam hitungan napas, gerombolan itu sudah tumbang. Xiangyi terlihat puas memuji tindakan Chu yang barusan seperti pemandangan gila. Chu menanggapinya dingin, menganggap itu bukan apa-apa, dan menyuruh Xiangyi fokus urus sisanya. Seorang teman Xiangyi mengiyakan, berjanji bakal memanggil orang untuk bereskan lokasi. Dia juga mengakui, tanpa Chu, keadaan bisa jauh lebih buruk. Lalu dia menatap Chu, bertanya apakah Chu benar-benar cuma anak persiapan ujian. Chu menjelaskan mereka tidak bisa lanjut rencana makan hari itu. Sudah malam dan ayahnya pasti khawatir. Tepat saat itu ponsel Xiangyi bergetar. Xiangyi mengangkatnya menanyakan ada apa. Baru beberapa detik ekspresinya berubah bingung dan pucat. Chu memperhatikan itu. Chu sempat mau menanyakan apa yang terjadi, tapi dia menahan diri dan memalingkan wajah. Dia menganggap itu urusan keluarga orang, bukan hal yang harus dia urusi, apalagi dengan statusnya sekarang. Tapi Xiangyi tiba-tiba meraih lengan Chu, memohon dengan suara pecah. Air matanya turun deras. Xiangyi mengatakan ibunya terluka parah karena diserang dan ibunya sedang ada di rumah sekarang. Chu langsung mencium pola. Xiangyi diserang, ibunya juga diserang di waktu yang sama. Itu jelas bukan kebetulan. Chu menyimpulkan dunia bawah milik Jimmy sedang diguncang dan ada orang yang sengaja memukul titik-titik penting. Xiangyi makin panik, membayangkan ibunya bisa mati. Dia takut bibinya akan mengambil alih lalu menyingkirkannya dari keluarga. Xiangyi bertanya dalam ketakutan apa yang harus dia lakukan sekarang. Chu menahan bahunya, menyuruhnya berhenti menangis. Chu meyakinkan Xiangyi bahwa dia ada di pihaknya. Chu juga menegaskan keluarga sedang bertumpu pada Xiangyi, jadi Xiangyi harus kuat dan tetap waras. Xiangyi terdiam, masih gemetar. Dia merasa semua ini terjadi terlalu mendadak. Di kepalanya terasa aneh bahwa dia mulai percaya pada perasaan seorang laki-laki. Tanpa menunggu lebih lama, Xiangyi maju dan memeluk Chu seolah butuh sesuatu untuk menahan runtuhnya dada. Malam itu juga mereka sampai di rumah keluarga Yi. Xiangyi masuk dengan langkah tegas tapi kegelisahan masih menempel di bahunya. Xiangyi menanyakan bagaimana keadaan di dalam. Seorang perempuan menjawab susah karena mereka tidak diizinkan masuk. Bibi Mei sudah mengunci akses dan hanya orang tertentu yang boleh lewat. Xiangyi tersinggung mempertanyakan bagaimana bibinya bisa berlaku seenaknya. Di sisi lain, Chu bertanya dalam hati siapa sebenarnya Bibi Mei itu. Xiangyi menjelaskan bahwa Bibi Mei adalah bibi yang sudah lama bercokol di keluarga, sering bersekongkol dengan keluarga lain. Tapi karena tak ada bukti kuat, ibunya tidak pernah bisa menjatuhkannya. Xiangyi makin kesal. Xiangyi mengajak Chu ikut masuk. Namun seorang penjaga menghadang, menanyakan siapa Chu dan mengatakan Chu tak boleh lewat. Xiangyi membalas tajam, mempertanyakan siapa penjaga itu
sampai berani memperlakukan tamunya begitu? Chu langsung mengambil celah. Chu mengaku sebagai dokter yang datang untuk memeriksa Nyonya Yi. Dalam hati, Chu merasa dirinya seperti naik level di dunia peri lagi, memalsukan peran tanpa berkedip. Para perempuan yang berjaga tertawa menganggap mustahil laki-laki bisa jadi dokter. Chu tidak goyah. Chu menyebut salah satu dari mereka sudah lama punya infeksi di area sensitif dan yang satunya mengalami nyeri yang tampak seperti akibat latihan bela diri dan kebiasaan mengobati diri pakai cara tradisional. Dua perempuan itu terkejut. Perempuan berambut biru mengakui sekarang paham kenapa temannya menelan banyak obat. Perempuan berambut ungu juga mengaku sering minum obat karena masalah lambung. Mereka akhirnya setuju Chu boleh masuk. Di momen itu, Bibi Mei muncul. Bibi Mei mengaku beruntung datang tepat waktu, karena kalau terlambat entah apa yang akan terjadi. Bibi Mei menegaskan dialah yang selalu berada di sisi Nyonya Yi. Shang Yi makin kesal, menyatakan dia ingin melihat ibunya sekarang juga. Bibi Mei menyeringai, menilai Shang Yi kasar, lalu menuntut Shang Yi menghormati hierarki dan memanggilnya Bibi. Tatapan Bibi Mei pindah ke Chu. Bibi Mei mempertanyakan kenapa Shang Yi membawa laki-laki sembarangan karena tidak ada laki-laki yang diizinkan masuk ke keluarga Yi. Shang Yi menjelaskan Chu adalah dokter yang dipanggilnya dan mereka berdua harus dibiarkan lewat. Bibi Mei tampak baru sadar. Bibi Mei ingat Chu adalah laki-laki yang beberapa hari lalu sempat dibawa pulang. Bibi Mei menambahkan syarat, laki-laki yang ingin masuk keluarga Yi harus punya kemampuan serius. Kalau tidak, jangan berharap bisa melewati pintu itu. Bibi Mei menyuruh putrinya menguji Chu. Putrinya setuju, terlihat percaya diri. Di kepala Bibi Mei ada bayangan lain, jika Shang Yi nanti menikah dengan orang dari keluarga Wen, Shang Yi akan melanggar aturan demi melindungi suaminya dan itu bisa jadi celah kehancuran. Putri Bibi Mei menatap Chu, memanggilnya tampan, lalu menyatakan jika dia menang, Chu harus menepati sebuah janji. Chu menanyakan apa yang diinginkan putri itu. Dengan senyum licik, putri itu menyebut syarat yang keterlaluan untuk seorang laki-laki muda. Shang Yi langsung menahan putri itu agar tidak kelewatan. Tapi Chu malah meraih lengan Shang Yi, menenangkan, menyatakan semuanya aman dan mereka bisa mulai. Serangan datang cepat. Chu mengayunkan tendangan, tapi putri Bibi Mei menahannya, yakin ucapan tadi cuma pancingan untuk mengacaukan fokus Chu. Putri itu mencoba membalas dengan serangan bertubi. Chu memotong semuanya dengan satu pukulan keras ke perut. Tubuh putri itu terpental, menghantam lantai. Sementara Bibi Mei memanggil putrinya dengan panik dan amarah. Chu menatap dingin, menanyakan apakah putri itu masih berani menagih syarat keterlaluan tadi. Dari belakang, Bibi Mei menyumpahinya, menyebut Chu monster. Putri itu menahan sakit, lalu menyatakan cukup. Putri itu mengakui dialah yang memulai. Chu menatap Bibi Mei dengan nada mengejek, menyuruhnya membawa putrinya ke rumah sakit karena Chu tidak bisa menjamin putrinya benar-benar aman dari akibat pukulan tadi. Bibi Mei memeluk putrinya sambil mengutuk, menyebut Chu kejam dan tidak berperasaan. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya masuk ke rumah. Shang Yi terus mencari keberadaan bibinya, matanya menyapu setiap sudut. Bibi Mei muncul lagi, memeluk Shang Yi dan berpura-pura lega, seolah Shang Yi baru saja pulang dari perjalanan panjang. Shang Yi langsung menanyakan ibunya. Bibi Mei mengakui ibunya baik-baik saja, tapi cederanya serius dan hanya bisa dipantau. Chu menyela, menegaskan mereka tidak bisa duduk diam. Chu menyatakan mungkin dia bisa membantu. Seorang gadis pirang menatap curiga, menanyakan siapa Chu sebenarnya, tapi pertanyaan itu diabaikan begitu saja. Chu meminta mereka percaya. Shang Yi menjelaskan Chu adalah temannya yang juga diserang, dan Chu yang membantu Shang Yi selamat. Shang Yi juga menambahkan Chu seorang dokter. Mereka masuk ke kamar Nyonya Yi. Begitu melihat ibunya, Shang Yi berlari memeluk, mencoba memastikan ibunya sadar. Nyonya Yi tampak terguncang, menanyakan siapa Chu. Chu memperkenalkan diri sebagai dokter, mengatakan Shang Yi sudah menyerahkan perawatan kepada Chu. Jadi, Chu perlu memeriksa luka ibunya. Nyonya Yi tertawa kecil, meragukan laki-laki seperti Chu bisa melakukan banyak hal. Nyonya Yi meminta maaf sebentar, lalu mengatakan ingin bicara empat mata dengan putrinya. Di saat itu, Bibi Mei menggiring Chu keluar seolah mengusir halus. Shang Yi bersikeras menyuruh ibunya membiarkan Chu memeriksa. Shang Yi memuji Chu habis-habisan, mengatakan Chu luar biasa dan tanpa Chu, Shang Yi sudah habis duluan. Nyonya Yi terdiam, kaget. Ini pertama kalinya Shang Yi punya penilaian sebaik itu terhadap seorang laki-laki. Nyonya Yi mulai bertanya-tanya apakah Chu memang berbeda. Chu menatap punggung Nyonya Yi, lalu menyebut penilaiannya tepat. Nyonya Yi memang diserang dan menerima hantaman energi kotor di sisi kiri punggung. Chu menanyakan apakah Nyonya Yi merasa lemas karena banyak tenaga terkuras untuk menahan energi itu. Nyonya Yi tersentak, seolah Chu benar-benar paham. Lalu Nyonya Yi menyuruh semua orang keluar. Shang Yi gugup, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Tinggallah Chu dan Nyonya Yi. Dengan nada tajam, Nyonya Yi menanyakan apakah Chu dikirim oleh keluarga Li dan apa niat Chu terhadap Shang Yi. Chu menyangkal.
Chu menyuruh Nyonya Yi menanyakan perasaan Shang Yi sendiri, lalu menegaskan bahwa tanpa pertolongan Chu, Nyonya Yi mungkin sudah tidak selamat. Nyonya Yi menatap lama, lalu mengakui dia percaya. Nyonya Yi menunjukkan luka di punggungnya dengan membuka bagian pakaian yang menutupi cedera. Nyonya Yi juga memperingatkan, jika Chu macam-macam pada Shang Yi, kepala Chu akan dipotong. Chu sempat berpikir tindakan itu terlalu mendadak. Usia Chu terlihat masih muda dan situasinya membuat napasnya serba salah, tapi fokusnya tidak boleh goyah. Saat Chu menatap punggung Nyonya Yi, Chu melihat sesuatu yang ganjil. Ada semacam tanda kutukan yang menempel seperti bekas bakar. Berdenyut halus, Chu menegang. Chu mengatakan penyerangnya lebih kejam dari yang dia kira. Nyonya Yi bisa bertahan sekarang, tapi dalam 5 hari, kutukan itu akan merusak bagian dalam tubuhnya. Pengurus rumah keluarga Yi menanyakan apakah Chu bisa melakukan sesuatu. Chu menempelkan kedua telapak tangan di punggung Nyonya Yi. Chu mengatakan dia akan mencoba. Energi penyembuhan mengalir keluar dari tubuh Chu. Tanda kutukan itu seperti tersedot, bergerak perlahan masuk ke telapak tangan Chu. Nyonya Yi menahan nyeri, wajahnya menegang, tapi dia tetap bertahan. Chu memaksa lebih banyak energi keluar, menyalurkan hampir seluruh tenaga yang sudah dia kumpulkan. Setelah beberapa saat, Chu menghela napas, mengatakan levelnya sekarang hanya sanggup segitu. Chu tidak berani menarik semuanya sekaligus karena tidak tahu apa akibatnya. Nyonya Yi terkesan. Nyonya Yi menanyakan bagaimana Chu melakukannya. Nyonya Yi mengakui satu hal yang penting, tubuhnya jauh lebih ringan sekarang. Dengan senyum tipis, Nyonya Yi menanyakan apakah Chu ingin imbalan atau ada sesuatu yang Chu inginkan. Chu meminta maaf, menegaskan Shang Yi adalah temannya, jadi dia merasa memang harus menolong. Nyonya Yi tertawa kecil, terlihat malu, lalu mengingatkan dengan nada bercanda bahwa mereka memang hanya teman dan dia sempat lupa. Tidak lama kemudian, Shang Yi memuji Chu lagi, mengaku tidak menyangka Chu bisa menyembuhkan ibunya. Nyonya Yi yang masih lemah memeluk Chu sebentar, mengatakan Chu tidak boleh pergi malam itu karena ada hadiah yang ingin diberikan. Chu menahan jarak, menjelaskan kalau orang tuanya tahu dia menginap di rumah perempuan, mereka bakal mengamuk. Chu berpamitan. Shang Yi mengangguk setengah menggoda, menyebut Chu terlalu berharga dan harus hati-hati pada godaan. Saat berjalan pulang, Chu menatap telapak tangannya sendiri. Ada energi kutukan yang menetap di sana, dingin dan tidak ramah. Chu merasa itu kutukan yang belum bisa dia singkirkan dengan kemampuan sekarang. Dalam ingatannya tentang dunia peri, ada eliksir yang bisa mengatasi hal itu. Chu mulai bertanya-tanya, apakah di dunia ini ada sesuatu yang setara? Keesokan harinya, Chu berjalan menuju sekolah. Di lapangan, segerombolan laki-laki tampak tergila-gila, bersorak memanggil nama Tang Xuan. Di dekat ring, seorang gadis berambut ungu baru saja memasukkan bola dengan mulus. Chu terpaku. Chu sadar itu benar-benar Tang Xuan. Tang Xuan adalah cinta pertamanya dulu saat masa persiapan ujian. Dada Chu terasa jungkir balik. Seseorang di dekatnya memuji Tang Xuan sebagai jenius. Tapi Chu juga teringat, dunia ini berbeda. Mereka tidak punya sejarah di sini. Chu memilih tidak mendekat, takut mempermalukan diri. Tiba-tiba Tang Xuan memanggil Chu, menyuruhnya berhenti. Tang Xuan menatap Chu, menanyakan apakah mereka pernah bertemu. Chu menjawab mereka satu sekolah. Tang Xuan menolak jawaban itu, menegaskan bukan itu maksudnya. Chu gelisah, merasa ini seperti dunia lama. Karena Tang Xuan memang tipe yang selalu menyelidik. Tang Xuan mendekat, menawari main basket, dan mengatakan dia bisa mengajari. Chu tersenyum, lalu merebut bola dari tangan Tang Xuan dengan gerak cepat. Mereka mulai bermain. Dengan satu isyarat jari telunjuk, Chu mengajak langsung tanding. Tang Xuan terlihat kesal, lalu menjadikan ini kompetisi. Tang Xuan menetapkan kalau Chu menang, Chu akan jadi pacarnya. Chu menanyakan apa yang terjadi kalau dia menang. Tang Xuan menjawab dia akan menuruti apapun yang Chu minta. Kerumunan langsung ribut. Mereka berbisik bahwa Tang Xuan dan Zeon akan menantang anak terpintar di sekolah. Di lapangan, Zeon sudah melesat lebih dulu memulai serangan dengan agresif. Zeon melesat melewati Chu Qing tanpa ragu. Bola lepas dari tangannya, melayang tinggi, lalu jatuh bersih jadi tembakan 3 angka. Chu Qing terpaku benar-benar kagum. Di pinggir lapangan, suara ramai langsung membumbung menyebut Zeon bakal merebut pacar terbaik sekolah dan menganggap dia yang paling gila di sini. Tang Xuan ikut tersenyum percaya diri. Tang Xuan menegaskan dia tidak akan menahan diri dan memang menginginkan Chu Qing sebagai pacarnya. Chu Qing cuma mengusap lehernya santai, seperti menyuruh Tang Xuan mencoba sekali lagi. Tang Xuan langsung menyerbu lagi dengan bola. Tang Xuan melompat tinggi untuk mencetak angka, tapi di tengah udara dia merasa ada yang ganjil. Chu Qing muncul tepat waktu, menahan tembakannya dan membuat bola terpental jauh. Orang-orang makin heboh, heran bagaimana seorang laki-laki bisa melompat setinggi itu. Chu Qing bersiap balik menyerang, menganggap sekarang gilirannya. Dia mengambil langkah, memanfaatkan momentum, lalu melompat lebih tinggi lagi dan melakukan dunk yang bersih, sempurna, membuat lapangan mendadak senyap. Tang Xuan terdiam, lalu mengakui
tapi dia kalah. Tanpa muter-muter, Tang Xuan menanyakan apa yang Chuking inginkan. Chuking mendekat menyentuh wajah Tang Xuan dengan gerakan ringan, lalu menanyakan apakah Tang Xuan mau hangout dengannya. Anak-anak laki-laki lain di sekitar langsung salah tingkah. Mereka memuji Chuking dalam gumaman, merasa dia baru saja menghancurkan semuanya dengan gaya yang terlalu keren. Zeon malah tersenyum sambil memerah. Zeon memberi syarat, kalau Chuking ingin bersama Zeon, Chuking harus jadi lebih kuat. Chuking kaget. Chuking bertanya-tanya sejak kapan Zeon seberani itu. Beberapa waktu kemudian, Chuking berada di rumah keluarga Yi lagi. Chuking kembali membantu penyembuhan Nyonya Yi. Di kepalanya, dia menghitung hasil sebelumnya. Saat menolong Nyonya Yi, aura murni dan tubuh spiritualnya terasa meningkat sekitar 30%. Setelah semua selesai, Chuking bersiap pergi. Di luar rumah, Chuking sempat berbincang dengan Xiangyi. Xiangyi mengingatkan Chuking sudah menyelamatkan dirinya dan ibunya, lalu menanyakan hadiah apa yang Chuking inginkan. Di kepala Chuking sempat muncul fantasi yang liar, sampai membuat wajahnya panas sendiri. Chuking jadi canggung, memilih mundur, mengatakan dia perlu memikirkan dulu. Dalam perjalanan pulang, Chuking merasa kalau penyembuhan berikutnya untuk Nyonya Yi bisa memicu kebangkitan tubuh spiritualnya, membuat kemajuannya di dunia ini melaju cepat. Di tengah langkahnya, seseorang turun dari mobil ungu dengan pakaian mencolok. Orang itu mendekati Chuking menanyakan apakah benar dia Chuking yang terkenal, lalu menuduh Chuking sedang mengejar Tang Xuan. Nada orang itu merendahkan, bahkan menilai dirinya sendiri ganteng, lalu mempertanyakan apakah Liu pernah menyukainya. Chuking memandangi orang itu sebentar, merasa yang berdiri di depannya seperti bodoh. Orang itu makin agresif, menanyakan apakah Chuking tuli, lalu bersiap menampar. Chuking menangkap pergelangan tangannya seketika, mengunci geraknya tanpa kesulitan. Orang itu berteriak memanggil pengawal, menanyakan kenapa mereka diam saja, dan menyuruh mereka menghajar Chuking. Chuking tidak memberi jarak. Chuking menerjang, melayangkan tendangan yang membuat dua pengawal tersungkur, lalu Chuking mencengkeram kepala si pemilik mobil ungu dan menghantamkannya ke tanah. Chuking menatap dingin, memperingatkan lain kali jangan cari ribut tanpa membawa cadangan yang pantas. Orang itu tetap sesumbar, mengatakan keluarga Li tidak akan membiarkan Chuking lolos dan Chuking tak perlu berharap bisa mendapatkan Yan karena Yan akan menikah dengannya. Chuking meninju wajahnya, menyebut dia terlalu berisik dan cuma jadi gangguan. Setelah itu, Chuking mengibas tangan seperti membersihkan debu, lalu berjalan pergi. Sambil melangkah, Chuking memikirkan keputusan Tang Xuan. Kalau benar ada rencana pernikahan dengan keluarga Li, berarti keluarganya sedang terjepit. Chuking bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka sampai terpikir menikah dengan keluarga itu. Chuking memutuskan menggali informasi lebih dalam. Chuking ingat Xiangyi sempat ingin menjodohkannya, jadi Chuking terpikir meminta bantuan lain. Chuking mengirim pesan pada Xiangyi meminta bantuan penyelidik untuk mengecek sesuatu secara diam-diam. Balasan Xiangyi datang cepat. Xiangyi mengirim uang dan menyuruh Chuking menyimpannya. Chuking bingung kenapa Xiangyi melakukan itu. Di mata Chuking itu terasa seperti nasib mahasiswa miskin yang tiba-tiba dilempar modal. Xiangyi rupanya mengira Chuking sedang bokeh, tapi juga sadar uang itu memang dibutuhkan untuk membayar jasa informasi. Setelah itu, Chuking menelpon dan memastikan apakah dia berbicara dengan Hua Hua. Chuking baru mulai menjelaskan alasannya menghubungi, tapi orang di seberang memotong, menuduh Chuking menelpon untuk genit dan menegaskan dirinya tidak gampang. Beberapa saat kemudian, Chuking duduk di sebuah restoran, menunggu sambil menyeruput minuman. Chuking teringat saat menelpon penjual info itu, dia bahkan tidak ditagih apapun. Karena yang menangani ini perempuan, Chuking sempat bertanya-tanya apakah orang itu benar-benar profesional. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai Shen Huahua, 23 tahun, lalu mendekat dengan malu-malu dan menanyakan info apa yang dicari Chuking. Chuking terpaku, merasa wajah itu familiar dengan cara yang mengganggu, seperti sosok yang biasanya diremehkan. Shen Huahua tersenyum dan menegaskan, memang dirinya orangnya. Shen Huahua meminta dipanggil Huire. Lalu Huire langsung menyinggung hubungan Chuking dengan Ichuan, mengklaim Ichuan bukan pacarnya, lalu mengajak Chuking berkencan, membuat Chuking benar-benar kehilangan kata. Chuking menahan napas dan menjelaskan dia datang untuk membeli informasi. Chuking menanyakan apakah Huire tahu sesuatu tentang keluarga Tang Xuan. Huire terkejut menanyakan apakah ini Tang Xuan yang sempat berduel basket, lalu menduga Tang Xuan adalah pacarnya. Chuking menyangkal, tapi diam-diam Chuking bertanya-tanya bagaimana Huire tahu semua detail itu. Huire menanyakan apakah dia boleh mengejar Chuking. Chuking menahan arah pembicaraan, menegaskan mereka harus serius, dan meminta Huire fokus pada transaksi informasi.
Huire akhirnya masuk ke inti. Huire menjelaskan keluarga Tang adalah klan bisnis besar dengan perusahaan pusat sebagai tulang punggung. Banyak perusahaan besar di kota terhubung dengan mereka. Huire juga mengatakan rantai industri keluarga Tang sedang bermasalah. Jadi kondisi keuangan mereka tidak bagus dan keluarga Li mengajukan pernikahan. Huire menjelaskan, dengan menikahkan pihak keluarga Li atau Wei ke Tang Xuan sebagai kepala keluarga Tang, keluarga Li akan menjamin bantuan besar untuk menyelamatkan keluarga Tang. Mendengar itu, Chuking merasa tidak menyangka Tang Xuan menyimpan rahasia sebesar itu. Chuking juga bertanya-tanya apakah Tang Xuan diam karena tidak ingin membebani. Huire menanyakan apakah itu saja yang ingin diketahui. Chuking mengatakan masih ada hal lain tentang alkimia. Huire menjelaskan keluarga Tang ternyata klan alkimia, spesialis ramuan, eliksir, dan obat. Chuking terkejut menyadari keluarga alkemis benar-benar ada di dunia ini. Chuking menanyakan apakah Huire bisa mendapatkan semua detailnya. Huire mengangguk, tapi menyebut itu tergantung syarat. Huire mencoba memanggil Chuking dengan sebutan manis yang kelewatan, membuat Chuking kesal dan menyuruhnya berhenti menatap seperti itu. Huire cuma tertawa. Huire lalu menjelaskan ada dua jenis alkimia yang dikenal. Yang pertama alkimia umum, memakai tenaga dalam kuat untuk meramu eliksir, dan itu gaya keluarga Tang. Yang kedua, bisa memanfaatkan tenaga spiritual yang lebih misterius, sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami banyak orang. Chuking tertegun. Di kepalanya muncul kemungkinan bahwa ada orang lain di dunia ini yang mirip dengannya. Setelah itu Huire menjatuhkan harga. Informasi yang barusan dijual bernilai 100.000, lalu Huire memberi diskon 20% karena menganggap Chuking imut. Chuking menanyakan apakah Huire juga tahu transaksi rahasia, seperti bahan obat dan barang langka. Huire mengatakan dia akan membuka semuanya kalau Chuking mau menemaninya makan malam. Tak lama mereka berjalan melewati gerobak makanan. Seorang penjual memanggil nama Huire dan menanyakan apakah Huire datang untuk makan hari ini. Huire duduk santai, lalu memesan 20 porsi samgyeopsal dan 4 bir dingin. Chuking ternganga. Chuking bertanya-tanya apakah perempuan di dunia ini memang doyan samgyeopsal dan bir seperti itu. Chuking menoleh ke sekitar, lalu melihat banyak perempuan lain mengunyah samgyeopsal sambil menenggak bir. Chuking menepuk dahi, baru ingat lagi. Dunia ini memang membalik segalanya. Waktu bergeser. Huire mulai tipsi, jaraknya jadi terlalu dekat. Dengan mata berkaca-kaca, Huire mengaku pria yang disukainya menghilang karena mengira Huire miskin, padahal Huire sudah lama menyimpan rasa. Huire menjelaskan dirinya cuma pembantu rumah tangga, tinggal di tempat sempit dan menghabiskan waktu bermain game. Huire bertanya apakah dirinya tidak cukup baik. Chuking menegaskan bukan begitu. Mendengar itu, Huire mundur setengah langkah, wajahnya merah, lalu menanyakan apakah Chuking diam-diam menyukainya. Tak lama kemudian, Chuking menggendong Huire. Chuking memperingatkan Huire, jangan minum banyak kalau tidak kuat. Dengan sikap seperti kesatria, Chuking membawa Huire pulang. Di kepalanya, Chuking sempat berpikir, perempuan pirang ini bahkan tidak bisa mengurus hidupnya sendiri, padahal statusnya bekerja mengurus rumah orang. Chuking membaringkan Huire di ranjang agar tidur. Huire mendadak merapat, memegang Chuking dengan tangan gemetar, memohon agar Chuking tetap di dekatnya. Chuking mengalah, membiarkan Huire bertahan di situ. Huire tersenyum puas, lalu beberapa detik kemudian tertidur, tubuhnya tergeletak di atas Chuking. Beberapa saat kemudian, Chuking menyelimuti Huire. Sambil memegang ponsel, Chuking membaca berita tentang keluarga Tang yang sedang dalam masalah. Chuking juga menemukan informasi tentang rumah Lelangshan yang terbesar di Jinman, dikelola keluarga yang menguasai bela diri kuno. Chuking menyeringai tipis. Chuking menyimpulkan tidak mungkin bertahan di dunia manapun tanpa uang. Untungnya, Chuking punya sesuatu yang bisa bernilai besar. Hari-hari berlalu. Chuking duduk di teras, mengolah tenaga, menyalurkan aura perlahan. Chuking mengingat di dunia abadi ada benda bernama batu spiritual yang mempercepat pengolahan tenaga dan membantu bela diri kuno. Di dunia ini, batu spiritual biasanya ditemukan di urat alam atau terbentuk dari tempat yang menyerap aura langit dan bumi. Tapi di sini, batu spiritual seperti lenyap dari peredaran. Chuking menilai batu yang dia miliki sangat layak dinyalakan dan dimanfaatkan. Selama dia bisa membuatnya, uang tidak akan jadi masalah. Sore hari di rumah keluarga Yi, Nyonya Yi juga sedang mengisolasi sisa energi, wajahnya penuh keyakinan. Nyonya Yi mengatakan kekuatannya kembali. Nyonya Yi menyuruh si pengacau menunggu, karena Nyonya Yi akan membalas.
Nyonya Yi mengucapkan terima kasih pada Chuking, menegaskan kalau Chuking punya masalah di masa depan, keluarga Yi akan membantu secepat mungkin. Saat Chuking pergi, Chuking merasa proses pembersihan racun energi untuk Nyonya Yi sudah selesai dan kekuatan spiritual Nyonya Yi akhirnya terbuka. Berikutnya, target Chuking adalah pengolahan tenaga sepenuhnya. Di saat itu, seseorang memanggil Chuking untuk berhenti. Shanggi datang mendekat dan tanpa ragu memberi Chuking sebuah ciuman singkat. Shanggi memerah, lalu berterima kasih karena Chuking sudah menyembuhkan ibunya dan menganggap itu hadiah kecil. Seorang pengawal muncul, memanggil Shanggi untuk rapat mendesak. Shanggi meminta maaf pada Chuking, mengatakan dia harus pergi dan tidak bisa menemani hari ini. Shanggi menambahkan suatu hari nanti dia akan memberikan hadiah yang lebih penuh. Chuking berjalan pulang dengan perasaan canggung, tapi anehnya tidak buruk. Chuking sempat berpikir dicium perempuan seperti itu ternyata lumayan. Beberapa waktu kemudian di kamarnya, Chuking duduk di ranjang dan kembali mengolah tenaga. Dari telapak tangannya, energi besar mulai memancar deras. Chuking teringat koridor waktu yang pernah dia lewati. Satu-satunya benda yang selalu dia bawa adalah pedang itu. 100 tahun bersama dan rasanya pedang itu tidak punya batas. Chuking bahkan meragukan pedang itu punya hubungan dengan dunia ini. Lalu ledakan energi terjadi di dalam tubuhnya. Chuking menegaskan dia tidak mau lagi terjebak dalam tubuh lemah. Simbol-simbol aneh seperti tulisan kuno bermunculan di kulitnya. Chuking tersenyum, menganggap tubuh spiritualnya akhirnya hidup kembali. Di momen sial itu, Chu Xiao membuka pintu kamar. Chu Xiao menyebut situasinya skandal dan menanyakan apa yang sedang Chuking lakukan. Chuking panik, buru-buru menyembunyikan pedangnya dari pandangan. Tapi tubuh Chuking sedang telanjang, gerakannya kaku dan jelas terlihat dia menutup-nutupi sesuatu. Chu Xiao melihat pemandangan itu, lalu menutup pintu dan pergi. Chu Xiao meninggalkan kalimat yang terasa seperti ejekan, seolah menyuruh Chuking menikmati kesendiriannya, lalu meminta maaf karena sudah menyelonong masuk. Chuking menghela napas, merasa ini cuma salah paham canggung lagi. Setelah itu Chuking memakai baju, lalu menyamarkan pedangnya seperti kalung di tubuhnya. Chuking memutuskan mendatangi rumah lelang untuk mengecek nilai batu spiritual. Tak lama Chuking masuk ke rumah lelang siap transaksi. Petugas di meja menanyakan kenapa tempatnya sepi, lalu mengatakan hari itu sudah tutup dan Chuking disuruh datang besok. Chuking tidak membantah panjang. Chuking memperlihatkan batu spiritual di telapak tangannya. Petugas awalnya menyangka itu cuma batu kuning. Tapi begitu merasakan getaran energinya, petugas itu berubah wajah. Dia melompat dari kursinya, lalu mendekat, meminta izin melihat lebih jelas. Saat memegangnya, petugas merasakan aura yang memancar. Petugas menyadari ini harta langka yang bisa membantu pengolahan tenaga. Petugas memperkenalkan diri sebagai Suyu, pewaris rumah lelang Shan. Chuking menyebut namanya Chuking. Suyu menanyakan berapa banyak batu seperti itu yang Chuking punya dan apa namanya. Chuking menyebutnya batu spiritual dan mengatakan Suyu seharusnya sudah paham efeknya. Chuking menyatakan dia punya 5. Suyu menawar 200.000 yen per batu, total 1 juta yen. Chuking menerima. Setelah keluar, Chuking menilai itu transaksi bagus, jauh melebihi dugaan awalnya. Chuking merasa kalau dia memainkan ini dengan benar, dia bisa menguasai pasar, menunggu badai yang akan mengguncang dunia, rumah lelang dan bela diri. Di tengah langkahnya, sebuah pesan masuk. Huir mengundang Chuking untuk pergi ke bar malam ini. Chuking melirik ke samping dan menangkap sesuatu yang ganjil. Ada sosok mencurigakan bersembunyi, memakai mantel panjang, menggenggam pisau. Sosok itu menerjang. Chuking langsung bergerak. Chuking mengaktifkan formasi pedang dan energi terangkat di sekelilingnya. Serangan pisau ditahan rapi, membuat Chuking tampak seperti sudah menunggu momen itu. Sejak awal, penyerang itu mundur selangkah, matanya membesar, seolah baru sadar kekuatan macam apa yang barusan muncul. Chuking nggak buang waktu. Dengan energi yang dilepas habis-habisan, Chuking membalas cepat. Pedang magisnya menyambar, lalu satu hantaman pamungkas mendarat bersih. Penyerang itu langsung ambruk dan Chuking bahkan tidak terlihat ngos-ngosan. Hujan turun mendadak, deras menampar bahu dan rambutnya. Di bawah rintik yang makin rapat, Chuking menekan ujung pedangnya ke bahu penyerang yang terkapar, memaksa dia menyerah. Dengan wajah kesal, Chuking menanyakan siapa yang mengirimnya. Pria itu ketakutan. Dia mengaku Li Owi yang menyuruhnya dan dia cuma dibayar untuk menyingkirkan Chuking. Dia juga mengakui awalnya dia mengira Chuking hanya siswa lemah. Sekarang dia baru paham itu bohong besar. Chuking menyeringai. Tidak terlihat ragu sedikit pun, Chuking menghabisi pria itu untuk selamanya. Saat melangkah pergi, Chuking seperti menenangkan keadaan dengan kalimat dingin, menyebut nanti juga bakal ada yang datang mengurus tubuhnya. Di tengah hujan, Chuking merasa darahnya mendidih. Dia memutuskan akan merobohkan keluarga Li, namun mendadak dada Chuking ditusuk rasa sakit tajam. Dia terhenti, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia bersandar ke dinding, tubuhnya terasa panas dan
untuk pertama kalinya dia kesulitan mengendalikan dirinya. Penglihatannya mulai buram seperti layar yang ditarik perlahan. Cuking merayap mengikuti dinding, memaksa kaki tetap bergerak. Di pikirannya ada tanya yang tidak ada jawab. Bagaimana dia bisa terjebak dalam situasi seperti ini? Setelah beberapa saat, Cuking sampai di rumah Huir. Wajahnya terlihat kacau, seperti habis diperas sampai kosong. Tanpa pikir panjang, Cuking memeluk Huir erat. Huir gugup menanyakan apa yang sedang Cuking lakukan. Tapi Cuking malah condong dan menciumnya. Mereka berciuman di dekat dinding dan di sekitar tubuh mereka muncul energi berwarna merah muda yang berputar pelan, seperti kabut hangat yang menggila. Setelah itu Cuking meminta maaf, merasa tarikan di dalam tubuhnya terlalu kuat hari ini. Cuking bertanya-tanya apakah ini karena dia baru saja menghabisi seseorang di dunia ini untuk pertama kalinya. Huir memeluknya balik, tersenyum, seolah menerima semuanya, tanpa banyak tanya. Cuking kembali meminta maaf, mengatakan dia seharusnya tidak menahan diri. Akhirnya, mereka menjadi makin dekat. Setelah itu, Cuking berbaring di sofa bersama Huir. Di dalam hati, Cuking masih merasa dia tidak ingin tenggelam terlalu dalam di dunia ini. Tapi beberapa hal sudah terlanjur lepas dari genggamannya. Sekarang ada Huir di sisinya. Cuking tersenyum tipis dan menegaskan pada dirinya sendiri kalau memang sudah begini, dia harus menaklukkan dunia ini. Tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya di sekolah, Cuking terlihat tertidur di mejanya. Tang Xuan masuk ke kelas, menanyakan Cuking. Mendengar nama itu, Cuking mengangkat kepala. Seorang gadis berambut pink mendekat dan mengajak Cuking berhenti tidur, lalu makan siang bersamanya. Cuking kaget, bertanya-tanya kenapa perempuan-perempuan di dunia ini begitu berani. Tang Xuan tiba-tiba merasa ada yang janggal. Tang Xuan mendekat, lalu menanyakan kenapa Cuking berbau seperti perempuan lain. Cuking panas dingin. Dia gelagapan di kursinya. Tang Xuan mengubah arah, menanyakan mereka mau makan di mana. Dengan rasa canggung yang menyesakkan, Cuking berdiri dan menyatakan dia harus pergi sekarang. Dalam hati, Cuking lega. Tang Xuan pasti akan terus mengorek. Kalau Tang Xuan tahu Cuking menginap di rumah perempuan lain, itu bakal jadi keributan yang panjang. Di lorong, temannya Cuking seperti tidak percaya, merasa ini seperti mimpi. Tang Xuan dan Xian mengundang Cuking makan siang. Saat berjalan di area sekolah, Cuking tetap curiga dan menanyakan kenapa Tang Xuan tiba-tiba mengajaknya. Tang Xuan santai mengatakan hanya ingin makan bareng. Lalu Tang Xuan menanyakan apakah dia boleh memeluk Cuking sekarang juga. Cuking menilai itu datar karena Tang Xuan tidak terlihat malu sama sekali. Cuking tiba-tiba meraih tangan Tang Xuan. Tang Xuan langsung memerah. Melihat reaksi itu, Cuking tertawa lalu mencubit pipi Tang Xuan. Tang Xuan menarik diri dengan kesal, mempertanyakan keberanian Cuking mencubitnya. Cuking tertawa lagi, jelas menikmati situasi. Sambil menatap Tang Xuan, Cuking merasa aneh melihat dirinya mendadak lembek. Ini bukan perasaan yang biasa muncul. Tang Xuan selama ini dibesarkan sebagai pewaris keluarga, kuat dan dingin dari kecil. Tapi setelah melihat Cuking di lapangan basket, Tang Xuan dihantam perasaan liar, sampai menganggap Cuking orang paling penting di hidupnya. Tang Xuan merasa aman saat bersama Cuking. Tang Xuan menutup wajah dengan tangan, malu sendiri, bertanya-tanya kenapa pikirannya lari ke arah yang aneh. Di luar sekolah, mereka sampai di sebuah restoran. Cuking langsung memesan 2 mangkuk mie tanpa ketumbar ditambah cabai plus cuka. Tang Xuan kaget menanyakan bagaimana Cuking tahu itu kesukaan Tang Xuan dan menuduh Cuking menguntitnya. Cuking bingung menanyakan kenapa wajah Tang Xuan merah. Di saat itu 2 gadis mendekat mengawasi mereka. Cuking langsung waspada. Cuking melihat masing-masing menyembunyikan pisau di bawah baju. Pesanan Cuking selesai. Cuking berdiri untuk mengambilnya. Di momen itu, salah satu gadis memberi isyarat. Mereka berdiri bersamaan, pisau di tangan. Gadis berkepang menyelinap dari belakang mengincar Tang Xuan. Tapi wajah gadis berkepang itu dihantam semangkuk mie panas. Cuking ikut tersentak karena mie itu benar-benar panas sampai kulitnya terasa terbakar. Gadis satunya tidak mundur. Dia menerjang Tang Xuan. Cuking melompat menahan serangan itu, menerima hantaman sebagai pengganti Tang Xuan. Tang Xuan terpaku, kaget dan tidak percaya. Cuking kesal, auranya meledak. Cuking melempar gadis itu menjauh, tapi gadis berkepang masih bergerak. Tang Xuan panik menyuruh Cuking lari karena Tang Xuan yang jadi target. Cuking menolak, tidak mau meninggalkan Tang Xuan. Cuking mengejar gadis berkepang. Gadis itu membalas dengan tendangan, tapi Cuking menghindar. Cuking mengumpulkan seluruh energi ke tinjunya, lalu memukul. Gadis berkepang terpental. Namun gadis berambut pendek menyelinap dari belakang, mencoba menghantam Cuking. Cuking memutar tubuh, menampar punggungnya dengan tenaga penuh, lalu menatap dengan
dengan wajah buas. Cuking menunjukkan lukanya hanya goresan. Cuking memukul gadis itu lagi, melemparnya ke samping dan mengakhiri perlawanan. Dua gadis itu terkapar, luka-luka, tidak sanggup bangun. Tang Xuan gugup menanyakan apakah Cuking berasal dari keluarga bela diri kuno. Cuking menggeleng, menyebut penjelasannya rumit dan dia hanya orang biasa. Cuking menggenggam tangan Tang Xuan, mengatakan nanti dia akan menjelaskan. Tapi sekarang mereka harus pergi karena tempat ini tidak aman. Mereka juga harus menghubungi keluarga Tang Xuan agar dua penyerang ini ditangani. Di luar restoran, Zeon sedang menggendong Cuking. Luka di tubuh Cuking terlihat serius. Zeon masih tegang, menyarankan membawa Cuking ke rumah sakit. Cuking tersenyum menyuruh Zeon jangan panik. Cuking menganggap goresan itu bisa dia urus sendiri. Di kepalanya, Cuking menilai dua gadis tadi cuma pembunuh kelas biasa, tapi mereka tetap berhasil melukainya. Itu terasa seperti efek senjata yang diberi semacam sihir. Cuking menyimpulkan dia harus jauh lebih hati-hati ke depan. Tang Xuan mengaku sudah menggali informasi tentang keluarga Cuking. Tang Xuan menanyakan apakah keluarga Li atau Wei mengincarnya dan apakah Cuking sedang dalam bahaya. Cuking tetap percaya diri, mengatakan dia masih bisa menangani orang-orang seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Melihat kekuatan dan sikap Cuking, Tang Xuan jadi malu sendiri. Dengan suara pelan, Tang Xuan menanyakan kenapa Cuking menyelamatkannya. Cuking menjawab dia tidak tahu, sementara di dalam hati Cuking menahan rahasia bahwa Tang Xuan adalah kekasihnya di kehidupan lain. Cuking mengatakan rasanya dia sudah mengenal Tang Xuan sejak lama, cukup lama sampai dia rela melakukan apapun, bahkan menahan peluru untuk Tang Xuan. Tang Xuan terdiam, benar-benar tidak bisa menjawab. Cuking melanjutkan, selama Tang Xuan percaya padanya, Cuking akan melindungi. Cuking juga menyinggung bahwa dia tahu keluarga Tang Xuan sedang punya masalah besar. Tang Xuan menjelaskan keluarganya terkenal dengan ajaran pengobatan dan pabrik farmasi. Sudah sebulan resep keluarga mereka dicuri. Selain itu, keluarga-keluarga lain bersekongkol untuk menyingkirkan keluarga Tang dari permainan. Tang Xuan mengatakan mereka sedang menyelidiki dan menemukan keluarga Li berada di balik semuanya. Cuking menatap serius. Di kepalanya sekali lagi keluarga Li muncul sebagai dalang. Keluarga Li bukan cuma ingin menghancurkan keluarga Tang, tapi juga mengawasi mereka ketat. Cuking menanyakan apakah Tang Xuan tidak takut. Cuking menahan bahu Tang Xuan lalu menanyakan apakah Tang Xuan akan percaya kalau Cuking bilang dia bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga Tang. Tang Xuan terkesan menanyakan apakah Cuking benar-benar mampu. Tang Xuan tersenyum mengatakan kuncinya sederhana, mereka butuh meracik formula pemurnian baru. Tapi Tang Xuan juga menegaskan itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Keluarga Tang punya banyak lokasi penelitian dan tetap butuh 20 tahun untuk mengembangkan satu formula seperti itu. Cuking menyuruh Tang Xuan tidak khawatir, mereka akan membahasnya nanti. Cuking juga memperingatkan, 2 hari lagi akan ada badai petir. Setelah itu, Cuking tidak akan bisa lagi bersembunyi bersama keluarganya. Disitulah mereka akan menggali semuanya lebih dalam. Tiba-tiba rasa sakit di dada Cuking muncul lagi menusuk. Tang Xuan mendekat menanyakan ada apa. Cuking teringat dia pernah menandai Shangi dengan semacam reiki dan Cuking bertanya-tanya apakah tanda itu bisa menghilang begitu saja. Cuking berpamitan mengatakan ada urusan yang harus diurus dan dia tidak akan kembali ke sekolah. Cuking meminta Tang Xuan memberitahu Lindong bahwa Cuking harus meminta maaf pada guru. Telepon berdering. Huirei memberi kabar bahwa Wei Chong sedang dalam masalah besar, lalu menanyakan apakah mereka bisa melacak ponselnya dan mengirim lokasi lewat komputer. Huirei mengatakan dia akan mencoba dan mengirim secepatnya. Cuking lalu menelpon Shuyu memperkenalkan diri sebagai Cuking. Shuyu bertanya apakah Cuking membawa barang bagus lagi. Cuking menjawab tidak. Cuking meminta bantuan, mengatakan dia butuh tumpangan. Shuyu menanyakan lokasi Cuking lalu memastikan dia akan menjemput. Shuyu meminta maaf pada para klien rumah lelang, mengatakan ada urusan mendesak dan rumah lelang tutup hari itu. Tak lama kemudian Cuking sudah berada di dalam Lamborghini. Di layar lokasi Wei Chong bergeser. Cuking menunjukkan itu pada pengemudi menyuruh mereka menuju ke sana. Shuyu menyuruh Cuking tenang. Shuyu menginjak gas melaju dengan kecepatan liar seperti ada sesuatu yang membuat mobil itu menari di aspal. Cuking mengaktifkan penglihatan khusus. Dengan itu Cuking bisa melihat menembus penghalang. Cuking menangkap Wei Chong dalam keadaan pingsan di bagian belakang sebuah van. Cuking menunjuk, menyatakan itulah mobil yang harus dihentikan. Shuyu langsung memotong jalan. Lamborghini berhenti tepat di depan van, membuat van itu mengerem mendadak dan menghantam tembok. Cuking melompat keluar. Dua pria bersenjata terhuyung keluar dari van, tubuh mereka penuh benturan. Cuking berjalan mendekat dengan pedang magis di tangan. Dua pria itu mengangkat senjata, berniat menembak cepat. Cuking lebih cepat. Satu tebasan cukup. Dua pria itu jatuh bersamaan. Cuking mendekati van, hendak membukanya.
tapi nalurinya menjerit. Bahaya datang dari luar pandangan. Sebuah serangan seperti sinar ditembakkan ke arahnya. Cuking menghindar tipis. Van itu langsung terbakar, api menyembur liar. Dua pria lain muncul, penampilan mereka seperti orang yang datang dari zaman berbeda. Cuking sadar ini bukan urusan orang biasa. Cuking sempat lupa, di dunia ini dia belum mengaku sebagai ahli bela diri. Salah satu dari mereka menilai Cuking masih muda tapi punya kemampuan, lalu mengundang Cuking bergabung dengan sekte Kuan Yin. Cuking mengaku mungkin pernah mendengar namanya, tapi Cuking menanyakan kenapa sekte sebesar itu menghasilkan pecundang seperti dua orang sebelumnya. Salah satu dari mereka tersinggung dan membentak, menanyakan siapa yang berani menyebut mereka pecundang. Dia menyuruh saudaranya menghabisi Cuking karena Cuking sudah menghina guru dan mereka. Cuking tetap tenang. Cuking menanyakan bagaimana orang semacam itu berani turun gunung dengan mental setipis itu. Cuking menyuruh mereka kembali berlatih beberapa tahun lagi. Dua bersaudara itu terdiam, terpukul oleh hinaan yang terlalu tepat. Pria dengan kimono hijau meledak marah. Dia mencabut senjata dan menerjang, berteriak menanyakan bagaimana Cuking berani menghina dirinya dan saudaranya, lalu bersumpah akan membunuh Cuking. Cuking sudah siap. Pedang magisnya menahan serangan itu dalam kilatan. Pria kimono hijau mundur, sadar senjatanya baru saja rusak. Amarahnya makin parah. Dia menanyakan bagaimana Cuking berani merusak senjata itu. Cuking mengambil alih tempo. Cuking menyerang balik, menegaskan dia akan menghancurkannya. Tongkat senjata pria itu retak makin parah, lalu benar-benar pecah. Pria kimono hijau memaksa maju dengan tenaga penuh, berteriak menyuruh Cuking masuk neraka. Cuking mengayunkan pedangnya. Serangan itu memutus lengan pria kimono hijau, membuatnya jatuh kehilangan darah. Saudaranya terpaku, syok. Dengan alat seperti kuas di tangan, pria kimono biru menanyakan bagaimana Cuking berani melukai saudaranya. Lalu dia melepaskan gelombang energi yang meledak, cukup kuat menciptakan ledakan di sekeliling. Cuking bergerak cepat, menggunakan salah satu lawannya sebagai sandera, menahan situasi dengan cara yang kejam. Dengan senyum sadis, Cuking melempar salah satu dari mereka ke samping, lalu menatap pria tua itu. Cuking menyatakan kalau ingin naik tingkat, mereka harus bertingkah benar. Cuking menanyakan kenapa mereka turun gunung untuk menculik seorang gadis dan apakah memang begitu kebiasaan orang-orang suci di tempat mereka. Pria kimono biru makin gelap wajahnya, dengan suara dingin dia menegaskan Cuking akan mati hari itu. Di momen itu, lawan melompat melewati Cuking, mencoba memutar posisi. Tapi Cuking sudah muncul di belakangnya, pedangnya turun dengan gerak tajam. Pria itu ternganga menanyakan bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi, sementara Kai menilai guru mereka pasti sedang mempermainkan mereka dengan trik. Setelah pertarungan mereda, beberapa tubuh tergeletak di dekat kobaran api Van yang masih menjilat malam. Cuking baru sadar Wei Chong masih hidup. Cuking menepuk pipi Wei Chong, menyuruhnya bangun. Wei Chong akhirnya duduk dengan wajah kesal, lalu menatap Cuking dengan sorot tajam. Wei Chong menanyakan kenapa Cuking ada di sana. Wei Chong mengaku dua orang itu terlalu kuat, jadi dia terpaksa kabur. Cuking tidak membalas dengan panjang. Cuking mendekat, memeluk Wei Chong, menyuruhnya tenang, mengatakan tidak usah takut karena semuanya sudah beres. Wei Chong menoleh dan baru sadar semua musuh sudah tumbang. Cuking mundur sedikit dan menanyakan apakah Wei Chong tahu siapa dalangnya. Wei Chong mengatakan dia curiga itu keluarga Li karena dua keluarga sudah resmi memulai perang. Cuking menilai itu tidak mengejutkan. Keluarga Li sedang menanam langkah dan taruhan, menjalin kerjasama gelap dengan para Taois dari gunung. Wei Chong menjelaskan para master itu bukan orang biasa. Mereka punya kekuatan gila seperti dua orang yang menculiknya. Wei Chong juga menekankan mereka bukan berasal dari keluarga bela diri kuno, karena saat menyerangnya mereka bahkan tidak berkeringat. Wei Chong terkejut dan mengatakan Cuking tidak boleh meremehkan orang-orang seperti itu lagi. Cuking mengiyakan lalu memperingatkan bahwa dengan situasi keluarga Wei sekarang, Wei Chong tidak boleh terlalu optimistis. Wei Chong kesal dan menegaskan bukan cuma keluarga Li, ada keluarga-keluarga kecil lain dan orang-orang liar yang akan ikut mengaduk. Cuking mulai menangkap arah, menanyakan apakah semua ini ada hubungannya dengan lelang Shuyu. Dan apakah itu sebabnya keluarga-keluarga bela diri kuno mendadak aktif belakangan ini? Wei Chong mengangguk menilai itu mungkin. Wei Chong menjelaskan keluarga Li seperti selalu dapat bocoran soal lelang dan serangan terhadap keluarga lain lebih dulu. Sementara keluarga yang tidak dapat info jadi tidak bisa bersiap. Tanpa peringatan, Wei Chong mencium Cuking lalu memanggilnya bintang keberuntungan.
Dengan pipi memerah, Wei Chong meminta Chuking ikut pulang karena dia harus segera memberitahu keluarganya tentang kabar ini. Wei Chong juga bilang ibunya selalu mencari kesempatan untuk berterima kasih. Chuking hanya menepuk kepala Wei Chong pelan, lalu tersenyum dan setuju ikut. Malam itu di rumah keluarga Wei, para bibi dan ibu Wei Chong duduk di meja menatap Wei Chong dan Chuking yang baru datang. Ibu Wei Chong tersenyum mempersilakan Chuking duduk, tapi salah satu bibi langsung memotong meminta Chuking berhenti dulu. Suasana yang tadinya seperti ritual keluarga mendadak kaku. Bibi itu menyebut orang luar tidak boleh hadir di rapat rahasia keluarga. Bibi itu menunjuk Chuking, menambahkan masalahnya bukan cuma orang luar tapi juga laki-laki. Chuking tetap tersenyum, meyakinkan dia tidak datang untuk ikut campur rapat dewan dan menegaskan dia juga tidak datang demi rapat rahasia itu. Di sisi lain, Wei Chong sempat merasa Chuking salah langkah. Wei Chong ingin memakai momen ini untuk mengunci rencana pernikahan dengan Sindashi, tapi sekarang kesempatan itu hancur. Chuking mengeluarkan batu magis, lalu menyebut dia datang untuk bertransaksi. Chuking melempar batu itu ke bibi yang tadi paling keras. Bibi itu memeriksa dan mengakui benda itu terlihat asli, sementara bibinya yang lain menanyakan itu benda apa. Chuking menyebutnya batu spiritual. Chuking menjelaskan, dengan memegangnya, seseorang bisa merasakan aliran tenaga dalam bergerak lebih jelas di seluruh tubuh. Ibu Wei Chong memegang batu itu dan langsung merasakan energi yang deras. Karena kekuatannya memang tinggi, Ibu Wei Chong justru melepas energi kuat seperti kilat, membuat perempuan-perempuan lain panik. Ibu Wei Chong tertawa kecil, lalu menanyakan berapa banyak batu seperti itu yang Chuking punya. Ibu Wei Chong bilang kalau harganya masuk, dia mau memborong semuanya. Chuking menjelaskan batu spiritual tidak dijual langsung begitu saja. Salah satu bibi kesal menuduh Sindashi dan anaknya sedang mempermainkan mereka. Chuking meminta izin menyelesaikan penjelasan. Chuking mengatakan 2 hari lagi benda itu akan dinilai dan harga akhirnya mengikuti hasil lelang. Kalau Ibu Wei Chong tertarik, dia bisa membelinya lewat itu dan mendapatkan potongan. Chuking menambahkan dia juga membawa tawaran lain. Ada pakaian pelindung dan eliksir yang bisa meningkatkan efektivitas bertarung dalam waktu singkat. Mendengar soal peningkatan, 2 perempuan di meja langsung tertarik. Salah satu menanyakan seberapa besar. Chuking menjawab sekitar 30%. Ibu Wei Chong menanyakan berapa lama Chuking butuh waktu membuatnya dan bagaimana harganya. Chuking mengatakan pakaian pelindung bisa jadi dalam beberapa hari dan para perempuan itu boleh menentukan harga. Untuk eliksir dia butuh sekitar seminggu dan harga akan ditetapkan saat dia mengirim batch pertama. Salah satu bibi masih curiga menanyakan kenapa Chuking membantu mereka seperti ini. Chuking menjawab karena Yi Xiangqi adalah temannya. Mendengar itu perempuan itu terlihat agak malu tapi juga senang. Setelah urusan meja selesai, Chuking dan Wei Chong berdiri di luar rumah. Wei Chong tersenyum, menceritakan awalnya dia cuma ingin bersantai bersama Chuking, tapi mereka malah jadi teman dekat, dan Chuking bahkan membantu keluarganya. Chuking ikut tersenyum, merasa hidup di dunia ini ternyata layak diperjuangkan. Chuking membayangkan setelah lelang dan dengan dukungan keluarga Wei, dia bisa membangun kerajaan bisnisnya di Jinmen. Saat Chuking pulang, dia memanggil ayah dan ibunya, tapi di ruang tamu ada sosok tak terduga, seorang perempuan tua yang mengaku bibi jauh keluarga Chuking. Chuking menyapa sambil heran karena dia tidak tahu keluarganya masih punya kerabat lain. Perempuan tua itu langsung to the point memuji Chuking tampan lalu mengatakan dia datang untuk menjodohkan dan mengatur pernikahan. Chuking terkejut, menanyakan apa maksudnya karena dia baru 17 dan masih di bawah umur. Bibi itu menanggapi santai, mengatakan pembicaraan bisa dibahas setelah Chuking lulus universitas. Tapi bibi itu juga meremehkan universitas, menilai kuliah cuma buang uang. Chuking mendecak dalam hati, mengingat lagi, ini dunia di mana perempuan menginjak laki-laki tanpa merasa bersalah. Bibi tua itu menanyakan pada ibu Chuking di mana Chu Xiao. Ibu Chuking menjawab, Chu Xiao ada di rumah. Chuking menebak Chu Xiao mungkin masih tidur. Bibi tua itu merokok sambil menyindir, mengatakan sayang sekali pendidikan keluarga Chuking tidak setara dengan keluarganya, karena anak-anaknya semuanya nilai sempurna. Ayah Chuking berdiri menawarkan akan membuatkan teh. Chuking melirik ayahnya dan menangkap kesedihan samar di wajah itu. Chuking kesal. Di kepalanya, dia ingin membungkus bibi itu dan melemparnya jauh. Bibi tua itu terus ngoceh, menanyakan apa yang dilihat ibu Chuking dari ayahnya, dan menyindir ibu Chuking seharusnya menikah dengan orang dari keluarga Lu di Hiki. Di tengah ocehan, Chuking tanpa sengaja menyenggol sebuah tabung di meja. 2 perempuan itu terkejut. Chuking menatap tajam lalu meminta maaf, mengaku ada serangga di meja. Bibi tua itu menekan, mengatakan kali ini keluarga Chuking harus memberi jawaban atau mereka harus siap dengan konsekuensi. Saat pergi, bibi tua itu menyuruh Chuking menikmati tahun terakhir sekolahnya, karena dia tidak akan lama lagi jadi lajang. Chuking menertawakan itu, menanyakan kenapa dia harus peduli pada pendapat bibi itu.
Bibi tua itu menjawab keluarganya akan menjodohkan Cuking dengan gadis kaya untuk menaikkan arus uang keluarga Cuking. Cuking menolak dibeli, tapi dia juga memancing menanyakan berapa harga yang berani mereka bayar untuk sebuah kaki. Bibi tua itu panik menyuruh kerabatnya membawa Cuking ke rumah sakit menganggap Cuking sakit. Cuking tidak tahan. Dia masuk kamar, mengunci diri. Di dalam Cuking menelpon Jingxi dan mengatakan dia punya sesuatu yang harus dibicarakan. Sementara itu di tempat lain, bibi tua itu muncul bersama dua pria di area hiburan dewasa. Ada seorang perempuan menanyakan apakah mereka benar-benar datang hanya untuk memotong kaki seorang perempuan. Xingyi menanggapi dingin, menyebut sekalian saja ambil ginjalnya. Waktu bergeser. Cuking sedang melayang-layangkan batu-batu dengan kekuatan. Satu batu memancarkan aura menyala di sekelilingnya. Cuking menilai suasana Jinman memang terlihat tenang, tapi drama keluarga tetap mengintai. Setidaknya dia masih punya waktu membuat artefak pelindung untuk orang-orang yang dia anggap penting. Batu itu berubah bentuk menjadi stiletto, melesat ke salah satu batu hijau. Batu hijau itu menyala terang, lalu stiletto terpental jauh. Cuking menilai bahan yang dia dapat dari jauh cukup bagus. Dia bisa menyimpan satu set pedang pelindung dan alat itu bisa memberi tanda kalau pemakainya dalam bahaya. Malamnya, keluarga Cuking berkumpul di meja makan. Ayahnya menyuruh Cuking belajar lebih giat. Setelah hening sebentar, Cuking mengatakan ayah dan ibunya tidak usah terlalu khawatir karena dia akan selalu melindungi mereka. Ayahnya mengingatkan kesehatan yang paling penting apapun kondisi uang. Cuking mengangguk dan mengatakan dia sudah menyiapkan sesuatu. Cuking meletakkan 2 kalung giok di atas meja, satu untuk ayahnya, satu untuk Chu Xiao. Keluarganya mengambilnya, bingung. Ayah Cuking menanyakan dari mana benda itu, karena terasa nyaman saat disentuh. Cuking menjawab dia membawanya dari kuil, jadi pasti ada efeknya. Di sekolah, Cuking duduk di kelas sadar tubuh manusianya tidak kuat menahan kelelahan dari membuat artefak magis. Seorang gadis berambut biru yang duduk di belakangnya memperingatkan agar Cuking tidak tertidur. Tapi dia menahan suara saat guru mendekat. Guru pembimbing mengetuk tangan si gadis dengan tegas. Lalu guru memanggil Cuking ke papan tulis, menyuruhnya mengerjakan soal kalau Cuking sudah cukup istirahat. Cuking tadi tidak memperhatikan, sama sekali tidak tahu jalan penyelesaiannya. Tapi Cuking mengingat soal itu mirip yang pernah diajarkan Shaolan sebelumnya. Cuking maju dengan percaya diri dan menulis cepat. Cuking menjatuhkan kapur, lalu mengatakan dia sudah selesai. Gurunya tercengang heran bagaimana Cuking bisa secepat itu. Gurunya menegur Cuking agar tidak tidur di kelas, meskipun dia sudah paham materinya. Di dalam kepala, Cuking berpikir dia selama ini pemalas dan gurunya tidak pernah memperlakukannya sebaik ini. Gurunya menyarankan Cuking menjadi ketua kelas. Cuking sempat ragu, tapi guru pembimbing menatap tajam seperti menantang apakah Cuking masih punya bantahan. Belakangan, Cuking kembali merebahkan kepala, tapi di dalam tubuhnya energi tetap bergerak. Cuking mengingat dia sudah menjanjikan jimat untuk keluarganya dan benda itu harus segera dibuat. Cuking membentuk pedang kecil di telapak tangan, mengingat jimat magis bisa menahan serangan. Dia menilai harganya minimal 30.000 yen. Seorang pria besar menepuk bahu Cuking mengajak makan. Di saat yang sama, jimat kecil yang sedang dibentuk Cuking meledak. Temannya kaget menanyakan kenapa Cuking main api di kelas. Benda kecil itu berubah jadi pedang hangus. Cuking menyerahkannya pada temannya dan mengatakan itu akan melindunginya, tapi semua ini harus dirahasiakan. Pria yang tadi menepuk bahunya langsung menganggap Cuking sahabat terbaik, lalu mengatakan dia ingin mengajak Cuking ke sesuatu. Pria itu mengangkat botol soda kecil seperti piala. Cuking kesal karena isinya cuma setengah, tapi temannya mengaku punya kabar. Beberapa hari lagi festival olahraga akan digelar. Temannya menanyakan apakah Cuking mau ikut, apalagi setelah Cuking menghancurkan yang nomor 1 di basket. Cuking menolak. Temannya mendesak. Video pertandingan sudah menyebar kemana-mana dan mereka pasti akan memaksa Cuking tampil. Temannya menanyakan apakah Cuking tidak mau membuat kenangan besar di tahun terakhir festival olahraganya. Cuking merasa ada benarnya karena dia sempat melewatkan banyak hal sebelumnya. Cuking akhirnya memutuskan ikut. Temannya langsung senang karena itu berarti mereka bisa pergi makan. Cuking menanyakan apakah itu yang sebenarnya diincar. Temannya menyangkal cepat. Di tengah kelas seorang gadis masuk. Rambutnya berwarna peach. Beberapa gadis lain berbisik menanyakan apakah itu Lin Yuan, bintang sekolah yang bisa main piano dan bernyanyi. Lin Yuan berjalan ke arah Cuking dan mengatakan sudah lama sejak terakhir mereka nongkrong. Lin Yuan menyebut Cuking jadi legenda sekolah setelah mengalahkan Tang Xuan. Cuking mengangkat bahu, menganggap itu hanya keberuntungan. Teman Cuking menyebut geng SD mereka akan reuni. Temannya menanyakan siapa yang mengatur. Dia menebak itu Ju-un. Lin Yuan mengangkat alis menanyakan bagaimana dia bisa menebak. Cuking mengatakan dia hanya tahu saja karena Ju-un suka jadi pusat perhatian. Lin Yuan menanyakan
Apakah teman Cuking masih akan datang? Kalau tidak, reuni bakal membosankan. Cuking menanyakan kapan reuninya. Lin Yuan menjawab dia akan menelpon besok malam. Sebelum pergi, Lin Yuan mencubit pipi Cuking. Lin Yuan mengatakan setiap kali melihat Cuking, Cuking terlihat makin menarik. Tidak heran Tang Xuan begitu tertarik. Lin Yuan keluar kelas. Cuking bertanya-tanya sejak kapan Lin Yuan mulai suka menggoda seperti itu. Teman berambut biru menanyakan kenapa Cuking dekat sekali dengan gadis berambut peach itu. Cuking menjawab mereka dulu teman sekelas. Temannya tiba-tiba mengaku Lin Yuan adalah cinta terbesar hidupnya dan dia butuh tanda tangan Lin Yuan. Cuking menanyakan kenapa temannya tidak meminta tadi saat Lin Yuan masih ada.